Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Fernanda dengan NIM 139 dari kelas 4D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Azure, yaitu model pembelajaran yang sudah didesain untuk membantu guru supaya guru itu menjadi lebih mudah untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, terstruktur, dan juga menggunakan media pembelajaran dengan benar dan optimal. Model pembelajaran Azure ini tidak hanya menekankan kepada guru, tetapi juga harus melibatkan siswa untuk aktif di kelas. Azure sendiri adalah singkatan dari 6 langkah utama dalam pembelajaran. Yang pertama adalah A, yaitu singkatan dari Analyze Learners, yang artinya adalah menganalisis peserta didik. Jadi, tahap pertama itu adalah memahami dulu siswa sebelum mulai mengajar. Hal ini itu sangat penting ya teman-teman, karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda, dan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, apa saja sih yang dianalisis? Yang dianalisis itu adalah yang pertama itu adalah karakteristik umum atau general karakteristik yang mencakup usia, jenis kelamin, dan juga latar belakang sosial. Kemudian yang kedua ini adalah kemampuan awal atau entry kompetensi. Ini itu maksudnya kayak apa yang sudah diketahui oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah gaya belajar atau learning stylist. Nah, gaya belajar ini kan umumnya ada 3 ya teman-teman, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, misalnya nih, kita sudah menjadi guru, kita mengajar sebuah kelas, dan kita itu ingin mengajarkan materi tentang siklus air nih. Itu kan dalam satu kelas itu murid itu kan berbeda-beda. Ada yang lebih paham menggunakan gambar, ada juga yang lebih paham menggunakan cara mendengar, auditoring, atau ada juga yang mereka itu tuh bisa cepat paham dengan cara praktik atau kinestetik. Jadi, guru itu tidak boleh melakukan satu style pelajaran saja, kayak misalnya ceramah aja gitu. Nanti yang lain itu tuh jadi banyak yang tidak paham. Jadi sebagai guru itu harus mengkomunikasi metode atau cara style belajar itu tadi. Dan jika metode ini diabaikan, siswa itu akan menjadi kurang paham, pembelajaran itu menjadi kurang efektif, dan juga akan ada siswa yang tertinggal. Nah, yang kedua itu adalah S, yaitu singkatan dari State Objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya ini adalah menjawab pertanyaan. Setelah belajar, siswa itu harus apa? Harus bisa apa? Nah, di sini ada beberapa komponen tujuan. Yang pertama itu adalah audiens, siapa? Yaitu siswa. Kemudian yang kedua itu adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku atau kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah condition atau kondisi. Yang terakhir adalah degree, itu adalah tingkat keberhasilan. Nah, contohnya tadi kan kita mengambil tentang siklus air ya. Jadi, contohnya itu setelah pembelajaran siswa itu dapat menjelaskan proses siklus air melalui gambar dengan benar. Minimal itu 80%. Jadi, tujuannya itu harus jelas, terukur, dan spesifik. Nah, kalau misalnya tujuannya itu nggak jelas, tidak jelas, maka guru itu akan bingung mengajar, penilaiannya juga tidak terarah, bahkan siswa itu tidak akan tahu target belajarnya. Kemudian S yang kedua dari Azure adalah Select Method, Media and Materials, yang artinya memilih metode, media, dan juga bahan ajar. Jadi tahap ini adalah menentukan bagaimana cara mengajar. Select ini kan tadi artinya adalah memilih ya, apa aja sih yang dipilih? Jadi yang pertama itu kita bisa memilih metode. Metode itu ada beberapa metode. Yang pertama itu bisa dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, atau bisa juga dengan praktik. Kemudian selanjutnya kita memilih media.
Media yang kita pakai itu bisa berupa video, gambar, PowerPoint, atau bisa juga dengan alat peraga. Dan yang terakhir, kita itu memilih bahan ajar, yaitu bisa dengan buku, bisa dengan modul, atau LKPD. Contoh yang tadi ya teman-teman, kayak materi kita udah ngambil siklus air nih, metode kita bisa menggunakan diskusi kelompok. Kemudian media kita bisa menggunakan video animasi, bahan ajarnya itu kita bisa menggunakan lembar kerja siswa. Dan yang keempat itu adalah U, yaitu Utilize Media and Materials, yaitu menggunakan media dan bahan. Jadi pada tahap ini itu kita bukan cuma memilih ya teman-teman, tetapi harus menggunakannya dengan cara yang tepat. Nah, di sini ada beberapa langkah penggunaan. Yang pertama itu adalah preview, yaitu cek medianya dulu. Kemudian yang kedua ada prepare, yaitu siapkan alat dan kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah provide, yaitu laksanakan pembelajaran. Contohnya nih, guru itu bisa menyiapkan video tentang hujan, menyiapkan LCD, dan memutar videonya di depan kelas, di depan anak-anak. Setelah itu, guru bisa menjelaskan materi yang ada di video dan mengaitkan dengan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah require learner participation, yaitu melibatkan partisipasi siswa. Nah, jadi ini tuh adalah inti dari pembelajaran modern teman-teman. Di sini tuh siswa tidak hanya mendengar, tapi siswa itu ikut partisipasi aktif dalam pembelajaran berlangsung. Bentuk partisipasi yang dimaksud itu bisa dengan diskusi, bisa dengan presentasi, bisa dengan tanya jawab, dan bisa juga dengan praktik langsung. Nah, contohnya itu dalam kelas, guru itu memutar video, kemudian anak-anak itu disuruh menyimak. Setelah menyimak, dibagi kelompok, kemudian disuruh menggambar ulang atau bisa juga dengan menjelaskan ulang, mencatat, merangkum, lalu dipresentasikan. Kalau seperti itu tuh tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan pemahaman, membuat siswa itu jadi lebih berpikir kritis, kemudian membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Kemudian yang terakhir adalah Assure E. E itu adalah Evaluate and Revise atau evaluasi dan perbaikan. Nah, di sini kan tadi disebutkan evaluasi ya teman-teman. Apa aja sih yang dievaluasi? Jadi yang dievaluasi itu adalah hasil belajarnya, metode yang digunakannya, media pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya. Kemudian revisi. Apa sih yang direvisi? Jadi itu pembelajaran yang direvisi atau diperbaiki untuk pertemuan berikutnya agar lebih efektif. Tadi kan udah dievaluasi ya teman-teman. Misal nih ada sebuah kekurangan, kayak misal ada yang masih malu-malu saat presentasi atau bagaimana, itu nanti kita kayak besok lebih pede aja, kan cuman teman-teman sekelas gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti di situ agar anak itu tuh termotivasi, kemudian kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Model pembelajaran Assure ini alurnya itu tuh berulang ya teman-teman. Jadi kayak siklus berulang gitu, dari awal ke akhir balik lagi ke awal. Jadi ada beberapa alur tadi yang sudah dijelaskan, yaitu analisis siswa, tentukan tujuan, pilih metode dan media, menggunakan medianya, libatkan siswa, kemudian yang terakhir itu evaluasi dan revisi. Kemudian balik lagi ke awal analisis dan selanjutnya. Jadi, kelebihan dari model pembelajaran Assure ini itu adalah pembelajaran itu menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Kemudian ada fokus kepada siswa, mengintegrasikan media pembelajaran, dan membuat siswa itu menjadi lebih aktif. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi teman-teman, model pembelajaran Assure ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah membutuhkan persiapan yang matang, dan juga model pembelajaran ini memakan waktu. Dan sebagai guru, itu tuh harus benar-benar kreatif dalam memilih media atau metode-metode yang harus dijelaskan kepada siswa. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kepada Allah astagfirullah, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.